dari kelompok 2 Ekonomi 2022B akan menjelaskan tentang dilema tahanan. Perkenalkan, nama saya Diva Nadia dan teman-teman adalah Yang pertama, kita akan membahas tentang game teori atau teori permainan. Game teori sendiri merupakan suatu alat untuk menganalisis strategi perusahaan dalam mengambil keputusan. Game teori dipelopori oleh Oscar Morgenstern yang merupakan seorang ahli ekonom bersama John von Neumann, yaitu ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan formulasi matematika dasar dari game teori pada tahun 1944. Game teori berkaitan dengan strategi terbaik atau optimum dalam berbagai situasi konflik. Teori ini digunakan perusahaan oligopolistik dalam membuat keputusan strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas pesaingnya. Model game teori terdiri dari pemain, strategi, dan ganjaran atau payoff. Dalam game teori, pemain berperan sebagai pembuat keputusan, yaitu para manajer perusahaan. Lalu adanya strategi yang merupakan pilihan untuk mengubah harga, mengembangkan produk baru, melakukan kampanye iklan, membangun kapasitas baru, dan tindakan lainnya yang mempengaruhi penjualan dan tingkat laba perusahaan serta pesaingnya. Setelah dibuat strategi, selanjutnya adalah ganjaran atau payoff yang merupakan hasil atau konsekuensi dari setiap strategi yang dinyatakan dalam laba atau rugi yang dicantumkan dalam tabel yang selanjutnya disebut sebagai payoff matrix. Teori dibagi dalam dua jenis pemain. Yang pertama, pemain berjumlah 0 atau zero sum game, yaitu jika salah satu pemain mendapat keuntungan, maka pemain lainnya akan mendapat kerugian. Selanjutnya ada pemain tidak berjumlah 0 atau non-zero sum game, yaitu ketika pemain dapat memperoleh keuntungan tanpa merugikan pemain lainnya. Hal ini bisa terjadi ketika dua pemain menjalin hubungan kerjasama dalam menghasilkan keputusan. Di dalam game teori terdapat berbagai macam jenis teori di dalamnya. Kali ini saya akan membahas dilema tahanan. Dilema tahanan adalah eksperimen pemikiran teori permainan yang melibatkan dua individu yang masing-masing dapat bekerja sama demi keuntungan bersama atau mengkhianati rekannya demi imbalan individu. Dua orang tersangka ditangkap atas tuduhan perampokan bersenjata. Jika terbukti bersalah, maka masing-masing harus menerima hukuman penjara 10 tahun. Nah, dari studi kasus tersebut, kita dapat mengambil payoff matrix-nya, yaitu sebagai berikut. Nah, dari payoff matrix tersebut, kita dapat menentukan Nash equilibrium atau keseimbangan Nash, di mana keseimbangan Nash adalah situasi ketika setiap pemain memilih strategi optimumnya untuk menghadapi strategi yang dilakukan oleh pemain lainnya. Pembahasan dari studi kasus tersebut, jika individu A memilih untuk mengaku dan individu B juga memilih untuk mengaku, maka mereka akan sama-sama mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara. Jika individu A mengaku dan individu B tidak mengaku, maka individu A akan bebas dari hukuman penjara, sementara individu B akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara.
Sebaliknya, jika individu A tidak mengaku dan individu B mengaku, maka individu A akan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara, sementara individu B akan bebas dari hukuman penjara. Jika individu A tidak mengaku dan individu B juga tidak mengaku, maka individu A dan individu B sama-sama mendapatkan hukuman selama 1 tahun penjara. Mengaku adalah strategi dominan untuk A dan B. Jika keduanya mengaku, maka akan mendapatkan hukuman masing-masing 5 tahun penjara. Tetapi jika tidak ada yang mengaku, maka akan mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Berikut studi kasus 2 dari dilema tahanan. Marilah kita analisa contoh di bawah ini. Dalam dunia bisnis, ada dua perusahaan X dan Y yang bersaing dan memproduksi produk yang identikal. Jika kedua perusahaan itu bersaing dengan memasang harga yang murah, maka kedua perusahaan itu masing-masing hanya mendapatkan laba sebesar 2.000 satuan. Jika perusahaan X memasang harga murah, sedangkan perusahaan Y tetap memasang harga mahal, maka perusahaan X akan mendapat laba sebesar 13.000, sedangkan perusahaan Y akan bangkrut karena tidak bisa bersaing atau labanya 0. Demikian pula sebaliknya. Sebetulnya, kedua perusahaan akan jauh lebih baik jika bisa berunding dan menetapkan harga tinggi. Tetapi, kebanyakan hukum negara melarang adanya kolusi antar produsen untuk menentukan harga. Karena, jika kedua perusahaan dapat memasang harga yang mahal, maka masing-masing perusahaan akan mendapat keuntungan sebesar 1.000 satuan. Ketika suatu tindakan diambil dan para pesaing memandang tindakan itu bukan sebagai ancaman atau malah menguntungkan, kecil kemungkinannya para pesaing melakukan pembalasan. Jika suatu perusahaan memandang pesaingnya tidak dengan curiga, maka tindakan ini bisa menghindari suatu perang harga. Membayangkan dan mengantisipasi tindakan apa yang akan diambil oleh pesaing merupakan syarat utama dari ekonomi dalam teori permainan atau game teori. Perusahaan menggunakan game teori untuk mengantisipasi reaksi pesaingnya untuk meningkatkan mutu dari kualitas keputusan mereka sendiri. Dalam teori permainan, apapun yang dilakukan perusahaan X dan perusahaan Y, kedua perusahaan akan lebih baik jika mereka menerapkan harga murah daripada menerapkan harga mahal. Ketika perusahaan X memasang harga murah, maka dia akan mendapatkan semua pelanggan, kecuali perusahaan Y juga menerapkan harga murah, maka akan terjadi keseimbangan. Ketika perusahaan X memasang harga mahal, ada baiknya perusahaan Y memasang harga murah untuk mendapatkan semua pelanggan. Begitu pula sebaliknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk kedua perusahaan menerapkan harga murah adalah strategi yang dominan. Jadi, tampaknya hasil dari teori permainan ini adalah kedua perusahaan akan menerapkan harga yang rendah. Nah, demikian dua contoh kasus dilema tahanan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 2 mengenai materi game teori, dilema tahanan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.